Selamat siang teman-teman semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membuat relasi antara model dan juga mencoba menggunakan seeder sebagai input data ke database ya. Baik, pertama-tama kita bisa aktifkan share dulu. Hmm. Bentar. Oh iya. Ini jadi kemarin sempat saya hapus di database saya. Sekarang kita coba buat lagi. Bentar. Ini karena sebelumnya saya hapus ya, jadi saya buat ulang. Oke, ya, tabelnya sudah tampak seperti sebelumnya. Baik, sekarang kita akan membuat model dan migration untuk kategori. Bisa kita gunakan Ctrl Shift P ya, biar cepat kita menggunakan shortcut. Kita pilih Artisan Make Model, kemudian kita masukkan kategori seperti ini. Maka otomatis sudah dibuatkan ya semuanya. Pertama-tama kita cek dulu bagian migration. Base migration. Nah, sebelumnya box ini tidak terdapat kategori ya, kita tambahkan dengan cara seperti ini. Point ID. Itu. Nah, ini ya. Kemudian di kategori sendiri kita akan buat atribut nama. Oke, sudah. Bisa kita coba ya, migrate fresh. Cek di database-nya. Nah, sudah ada kolom kategori. Juga ada kategori ID ya di database bukunya. Oke. Oke, selanjutnya karena kita menggunakan relasi one to many, jadi satu buku itu punya satu kategori dan satu kategori itu punya banyak buku. Jadi kita konfigurasi di database-nya seperti ini. Eh, ke model kategori terlebih dahulu ya. Kita bikin, oke, biar lebih aman kita cek dokumentasi ini langsung. Nah, kita bisa cari Eloquent Relationship ya. Dan versi Laravel-nya versi 10 seperti ini. Nah, di sini ada banyak relationship-nya yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita one to many, jadi kita klik one to many. Nah, seperti ini. Jadi kasusnya di sini yang ada di dokumentasi Laravel, di mana eh, model post atau sebuah postingan itu punya has many, banyak komen, seperti itu bacanya. Jadi satu postingan itu punya banyak komen. Kemudian selanjutnya di sini ada belongs to. Jadi sebaliknya ya, inverse-nya, komen itu eh harusnya banyak komen ke postingannya. Jadi belongs to gitu. Jadi yang sebelumnya itu one to many, has many,
Ya, sekarang kita belongs to dari komennya ke postingannya seperti itu. Jadi inverse-nya ya. Oke, kita coba untuk yang ini terlebih dahulu, yang post ya. Jadi satu kategori punya banyak buku seperti itu. Kita bisa saja biar lebih gampang langsung copy aja, tinggal kita rubah aja nanti seperti ini. Nah, komen ini kita ganti aja buku. Kamera ini kita coba ambil. Nah, baru ditambahkan ya menggunakan itu. Terus komen, kita panggil data apa tabelnya buku. Nah, ini seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ke eh, model bukunya ya. Kita buat inverse-nya. Kita paste aja. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan has many atau menggunakan belongs to. Nah, belongs to juga belongs to. Ini ke kategori dan display dan fungsinya juga jangan lupa dirubah ya, di kopas kategori seperti ini. Nah, ini di model kita, di model buku, available-nya itu name, author, dan page ya sebelumnya. Dan sekarang kita tambahkan kategori ID yang sebelumnya kita buat di migration atau tabel kategori ID ya. Jadi nanti kita bisa memasukkan kategori atau ID dari kategori ke satu buku gitu. Ke, ke satu buku saat kita menggunakan buku atau menciptakan bukunya nanti. Gitu, seperti itu. Oke, kita coba. Nah, selanjutnya bisa kita coba itu untuk menggunakan seeder ya. Sekarang kita praktek juga menggunakan seeder. Kita tidak perlu untuk mengkonfigurasi ini untuk kategorinya, untuk menambahkan dan sebagainya. Kita akan menggunakan seeder di mana tadi saat kita menggunakan shortcut Ctrl Shift P, otomatis maka kita sudah membuat seedernya ya, dibuatkan seedernya langsung di sini kategori seeder. Nah, kategori seeder ini yang nanti kita konfigurasikan. Mungkin hampir sama seperti ini, sudah ada contohnya ya di database seeder. Dari Laravel-nya sudah ada contohnya. Sekarang ini kita bikinnya di kategori seeder. Jadi seperti ini. Contoh untuk memasukkan satu data saja ya. Kategori create ini. Create. Kemudian di migration atau di tabel kategori kita hanya terdapat name ya. Jadi kita akan mencoba untuk masukkan atribut name atau mengkonfigurasi atribut name. Jadi di sini kita akan membuat satu kategori yang bernama apa ya contohnya di sini kategori eh, pendidikan seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu membuatnya melalui controller ya seperti kemarin fungsi melalui form dan sebagainya. Di saat kita membuat seeder ini, kita seperti menanam sebuah benih. Jadi di saat kita migration, otomatis nanti kita dibuatkan data yang kita buat di seeder dan bisa lebih dari satu juga ya. Jadi kita bisa buat banyak, tapi ada caranya nanti menggunakan factory. Ini nanti akan saya coba ya. Kita coba terlebih dahulu satu ya, yang pendidikan. Jadi kita akan membuat kategori pendidikan. Nah, sebelumnya kita hanya menggunakan phrase seperti ini. Sekarang kita tambahkan sheet. Nah, seperti ini. Ini komen yang akan kita gunakan untuk
mendrop semua tabelnya dan juga eh, membuat ulang dari semua immigration yang kita buat, kemudian ditambahkan min sheet ini untuk menanam benihnya atau membuat data pada pada tabel yang kita buat menggunakan seeder ini seperti itu. Kemudian jangan lupa kita masukkan ke database seeder. Jadi cara masukkan seperti ini. Yes. Kita baca dokumentasinya ya. Bisa cek di database seeder. Jadi biasakan untuk menggunakan tetap menggunakan dokumentasi ya untuk mengerjakan. Nah ini jika kita tidak menggunakan eh, yang Control Shift P kita tadi, yang extensionnya, kita bisa membuat manual seedernya seperti ini. Prepare and make seeder, seeder. Nah ini contohnya. Ya, jadi di sini kita mencoba untuk di sini di dokumentasi itu mencoba untuk memasukkan data, membuat data di tabel user dengan atribut name yang diisi dengan string random 10 huruf ya. Dan emailnya juga string random 10 dan juga ditambah @example.com dan password seperti ini. Hasmake. Ya. Oke. Nah, kemudian eh, untuk menggunakan yang min sheet tadi, kita harus panggil terlebih dahulu seeder yang kita buat di database seeder. Jadi seperti ini, $this call ya, $this call seperti ini. Nah, kita panggil seeder kita, kategori seeder. Sebelum kita konfigurasi kelas. Nah, seperti ini. Kemudian komennya bisa kita coba ya. Seeder. Nah, sudah sukses. Sekarang kita cek saja manual. Hanya memastikan apakah kategori seedernya tadi sudah berhasil buat datanya. Kita di bagian SQL section VB-nya bisa kita klik yang ini. Nah, sebelumnya saya sudah buat. Kemudian di database kita cek kategoris. Nah, betul ya sudah masuk pendidikan. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk membuat eh, merelasikan merelasikan database menggunakan seeder ini. Jadi kita berhasil menggunakan seeder untuk menambahkan data. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan factory, di mana factory ini hampir sama seperti seeder, cuman ini lebih bisa membuat banyak data ya. Seeder kan hanya masing satu-satu. Jikalau kita menggunakan factory, kita bisa memasukkan data lebih dari satu sekaligus. Kita tinggal mintanya berapa. Ini contohnya seperti ini, user factory 10 grid. Ini kita membuat data di model user menggunakan factory 10 data yang masuk. Oke, langsung kita praktekkan aja ya. Kita di bagian database factory, dia kategori factory. Nah, ini definitionnya. Kita akan konfigurasikan di sini. Kita cek. Nah, ini untuk yang user factory ini sudah dibuat oleh Laravel-nya ya. Jadi ini seperti ini dan bisa kita contoh. Oke, kita akan definisikan. Ya, kita minta name. Kita samakan aja. Name, fake name ya. Kita samakan saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ini kita membuat apa? Jika kita nanti memanggil factory-nya, jadi nanti
si factory ini akan menggenerate name palsu ya. Ini sudah dari Laravelnya menggunakan Faker. Jadi kita nanti tinggal menentukan saja kita mau berapa data yang masuk. Jadi saya praktekkan aja langsung ya, biar nggak bingung. Oke, ini kita nggak pakai lagi. Kita pakai factory. Untuk penggunaan factory-nya juga kita juga bisa lihat contohnya ya di Tarapesitor. Sudah ada contohnya dari Laravel-nya, di mana itu kita manggil model kita, kemudian factory, kemudian jumlahnya, dan create. Oke, kita contohkan. Kita panggil model terlebih dahulu, kategori, kemudian factory, nah, kurung, kemudian create. Nah, seperti ini ya. Kita akan minta coba 10 data. 10 data yang akan masuk ke model kategori yang menggunakan factory, dan di mana factory kita itu membuat nama palsu ya, fake name. Oke, kita coba. Kemudian juga sama seperti sebelumnya, partition migrate titik dua fresh, kemudian spasi min sheet, kita enter. Oke, bisa kita cek ke map ini. Sebelumnya ini hanya satu ya, satu data. Kita mau consider refresh. Nah, kita sudah bisa menggenerate banyak sekali nama di sini. Karena yang kita minta nama, jadi yang tampil juga nama ya. Untuk komennya selain nama, kita juga bisa cek di dokumentasinya. Sini, Faker Laravel. Nah, di Faker PHP ini digunakannya. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, dan juga ada lokal juga di mana kita bisa menggenerate nama-nama orang Indonesia seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggenerate title, name yang tadi kita coba ya, name dan lain sebagainya, ada address dan lain-lain. Nah, di sini juga ada phone number di generate ya. Ini menggunakan factory ya, teman-teman. First name, mail, last name, dan lain-lain. Sebagai contoh tadi kita gunakan name ini ya. Name. Oke, kita kembali. Nah, kita sudah menambahkan kategori ya menggunakan factory. Sekarang kita akan memasukkan kategori ke dalam bukunya. Seperti itu. Dimana untuk memasukkan kategori dalam buku akan kita konfigurasikan di bagian formnya, form dari pembuatan buku itu sendiri. Nah, bentar. Nah, di sini ya ini form kita sebelumnya. Kita bisa cek di websitenya. Bentar. Nah, nah, ini form kita seperti ini. Masukkan nama buku, author, dan jumlah halaman. Akan kita tambah form untuk memilih kategorinya. Kita akan menggunakan HTML select ya. Cek, kita menggunakan Bootstrap sebelumnya, jadi kita bisa pakai Bootstrap juga. Lebih gampang ya. Bootstrap 5. Bootstrap 5. Kita cari saja select. Nah, sudah ada. Ini ya, seperti ini nanti. Jadi kita pilih kategorinya seperti ini. Oke, bisa langsung kita copy aja. Kemudian ini kita copy langsung ya, jadi nama buku, kemudian langsung kategori seperti itu. Dengan cara seperti ini kita copy label dan inputnya. Maaf, inputnya saja ya diganti. Inputnya diganti. Nah, seperti ini. Kemudian labelnya kita ganti.
menjadi pilih kategori buku. Buku seperti ini ya. Kemudian di selectnya jangan lupa tambahkan name ya. Name kategori ID. Nah, di sini eh, di bagian indeks kita menggunakan for else ya untuk menampilkan eh, buku kita, dan untuk yang saat ini kita akan menggunakan for each. Jadi bedanya for else dan for each itu, kalau for else dia akan membuat perkondisian di mana saat datanya nggak ada, sedangkan for each itu ya akan kosong, dibiarkan kosong seperti itu aja. Bisa hapus di sini. Kemudian karena open this select menu ini untuk awalannya ya seperti di dokumentasinya di sini. Nah, open this select menu ini untuk default selectnya. Jadi tidak akan kita looping. Yang akan kita looping itu yang bawahnya, yang eh, yang isinya nanti kategori yang akan kita pilih. Kita for each. Nah, kemudian di sini kita panggil aja dolar. Ah, Boris. Kategori. Kategori. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke atas ya. Eh, seperti ini. Ini value-nya kita ganti menggunakan ID dari kategori. Seperti ini, kategori ID. Kemudian untuk pilihannya di sini kita gunakan nama dari kategorinya. Dari name. Nah, seperti ini. Jadi value ini nanti yang masuk ke database-nya. Ya, jadi nah, kemudian setelah kita for each, kita eh, definisikan terlebih dahulu ya. Ini dolar kategoris ini kan belum kita configure, belum kita definisikan. Kita ke controller. Nah, ini form kita ya. Kita tambahkan aja, definisikan kategoris. Di mana kategoris itu merupakan semua kategori. Kita panggil aja kategori. Nah, kategori all. Nah, oke, siap. Ini bisa kita coba langsung. Fresh. Nah, ya, nama buku, kategori buku, kemudian nama autor, dan juga jumlah halaman. Untuk yang kategori buku, nah, sudah ya. Data kategori sudah masuk semua. Bisa kita samakan. Christine Zaman pada, nah, ini kan Christine Zaman pada database data kita yang sebelumnya menggunakan factory. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa pilih dan coba nama bukunya. Kita coba buku, contoh buku. Oh ya, contoh buku pendidikan. Nanti ini kita akan rubah ya, nanti kita fresh, kita coba bikin eh, kategori yang lebih benar. Autornya Raka aja, cuma halaman 22. Biarkan. Nah, oke. Jadi kita dapat masalah kategori ID does not have default value. Nah, kita lihatnya bisa dibuka seperti ini ya. Errornya kenapa? Nah, jadi data yang masuk itu cuma nama, author, page sama ini. Sedangkan si kategori ID-nya itu nggak kekirim seperti itu. Jadi masalahnya di situ. Kita cek dulu. Nah, di sini padahal sudah kita itu ya labelnya. Ya tidak masuk. Bisa coba-coba.
Lalu kita edit ya, di form kita ya masalah formnya, value-nya juga sudah. Name ini sudah masuk sih. Bentar. Saya cek di referensi ini saya sebelumnya ya. Kan dulu cek ini saya coba-coba juga. Caranya juga sama. Ya modelnya hmm, ya mungkin kita bisa hapus dolar available-nya aja ya. Eh, semuanya ketahan di modelnya. Apa harus di refresh? Terus, oke. Nah, masih belum dia, masih nggak kekirim. Value-nya juga sudah ditentukan. Ya mungkin misalnya di model bisa kita push saja. App model label ganti aja ID. Yang dilindungi cuman ID-nya. Kita bebas masukin data apa aja selain ID. Oke, cek. Nah, dia nggak masuk lagi. Astaga, karena kita menggunakan validasi ya. Validasinya lupa belum saya eh, konfigurasikan ulang di controller. Controller. Nah, karena di store ini kita kan validasi ya. Sedangkan kategori ID tadi itu belum kita masukkan untuk validasinya. Tambahkan di dia tahu ini kategori ID. Oke, nice. Coba lagi. Oke. Nah, sudah berhasil. Ya. Nah, di sini kita tidak menampilkan, akan kita tampilkan ya. Kita cek ke tabel. Kita akan tampilkan kategori dari bukunya dengan cara menambahkan kolom ya pada tabel.
mungkin di bawah nama buku, maaf di samping nama buku ya, kategori, dan juga ditambahin kita kategori yang ini. Nah, sudah ya. Nah, buku yang kita buat. Nah, ini fungsinya sudah berhasil. Sekarang mungkin kita rapikan ya. Sebelumnya kita melakukan factory, kita akan melakukan seeder biasa saja. Kita akan buat seeder biasa. Nah, ini kita akan nggak pakai factory ya. Seeder. Nah, bisa kita matikan aja, kita pakai kategori buatan sendiri. M ketikkan, jika ingin buat banyak, ya seperti saya bilang tadi, bisa copy aja banyak. Buat pendidikan, kemudian ya, sosial atau eh, eh, pengetahuan alam. Nah, kita akan membuat 4 kategori ya. Refresh lagi. Pasif. Sebenarnya. Oke. Refresh. Oke. Bukunya kembali kosong. Kita tambahkan data. Ini buku PKN. Oh ya, PKN. Nah, kategorinya sudah muncul ya. Terus itu yang kita buat. Ini seperti autornya Pak kemudian jumlah halamannya. Nah, sudah kita sudah membuat relasi database antara tabel kategori dan buku. Dalam suatu kasus menemukan kategori untuk buku ya. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau kakak-kakak yang mendapatkan error di proyek pertamanya bisa diusulkan karena pada hari Jumat kita akan monitoring untuk proyek pertama ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Dan untuk rekamannya akan saya upload di YouTube. Bisa diakses nanti untuk teman-temannya yang tidak dapat hadir. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya.